Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani Kusnawati, NPM 181000081 dari kelas B, mata kuliah Hukum Perusahaan. Izin mempresentasikan hasil untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Lanjut, Mir. Saya di sini akan mempresentasikan pertama-tama saya akan membacakan pendahuluannya. Di dunia perusahaan ataupun organisasi bisnis, kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR sangatlah penting bagi perusahaan karena memang pada dasarnya setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan maupun masyarakat melalui berbagai kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan lingkungan serta memperbaiki kehidupan masyarakat hingga pada proses pembangunan ekonomi. Sebelum jauh membahas pentingnya CSR dalam sebuah perusahaan, akan dijelaskan pengertian dulu. Perusahaan yang dikaitkan dalam pembahasan saya ini adalah perusahaan dari PT Jasa Marga Persero. Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik atau corporate governance. Dalam melaksanakan, setiap akan memilih beberapa bentuk bonafitnya melalui bentuk program. Lanjut. Pengertian dari CSR. CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Adapun contoh bentuk tanggung jawab itu dari berbagai macam, mulai dari melakukan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak yang tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, dan keberlanjutan perusahaan sendiri untuk terus mendapat keuntungan atau dikenal dengan prinsip 3P, yaitu Planet, People, dan Profit. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas telah mengamanatkan kepada perusahaan untuk turut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Lanjut. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan Jasa Marga. Perusahaan ini adalah badan usaha milik negara di Indonesia yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1978 setelah jalan tol pertama yang menghubungkan Jakarta Bogor setelah selesai. Sebagai institusi bisnis yang memiliki core bisnis dalam membangun dan mengelola jalan tol, Jasa Marga berorientasi pada peningkatan laba dalam setiap aktivitas bisnisnya. Keberlanjutan dari bisnis Jasa Marga merupakan faktor fundamental yang menjadi perhatian dari perseroan. Lanjut. Dalam pembahasan ini, saya memiliki 3 identifikasi masalah. Yang pertama, apa program CSR dari PT Jasa Marga? Yang kedua, apa regulasi yang terkait mengenai dengan CSR? Yang ketiga, bagaimanakah pengaturan sanksi hukum yang ditimbulkan terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban CSR? Lanjut. Yang pertama, apa program CSR dari PT Jasa Marga? Program Corporate Social Responsibility merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk minimalisasi resiko sosial
serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Selanjutnya ada beberapa program CSR yang dijalankan oleh PT Jasa Marga, yaitu yang pertama, program kemitraan dan program bina lingkungan yang dikelola oleh Unit Community Development Program. Yang kedua, menyalurkan pinjaman usaha kepada usaha mikro kecil menengah atau yang disebut UMKM secara jawab melakukan usaha binaan yang Jasa Marga sendiri rumah karyawan dan bagian diturut membantu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Lanjut. Yang kedua ada regulasi terkait CSR. Beberapa peraturan undang-undang yang akan saya sebutkan. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau yang disebut UU PT. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau UUPM. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang terakhir ada identifikasi masalah. Bagaimana pengaturan sanksi hukum yang ditimbulkan terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban CSR. Apabila suatu perusahaan mengabaikan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kegiatan usahanya, memang masih tetap dapat memperoleh keuntungan. Namun, dalam jangka waktu yang panjang, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk bisa mempertahankan eksistensinya di masyarakat. Dalam pasal 74 ayat 1, mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun pada pasal 15 huruf B UUPM menjelaskan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Lanjut. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur bahwa badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dikemukakan dalam pasal 15 dalam dikenakan sanksi administratif berupa antara lain ada peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal. Demikian pula dalam pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas belum mengatur sanksi hukum secara jelas yang dikenakan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR, baik itu sanksi administratif maupun sanksi perdata. Namun, dalam penjelasan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang
Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa sanksi yang dikenakan bukan sanksi karena perusahaan tidak melaksanakan CSR menurut Undang-Undang melainkan CSR yang karena mengabaikan kegiatan program ini sehingga perusahaan tersebut melanggar aturan-aturan terkait di bidang sosial dan lingkungan yang berlaku. Lanjut. Setelah dari pembahasan yang saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan dari pembahasan ini. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, dan keberlanjutan perusahaan sendiri untuk terus mendapatkan keuntungan dikenal dengan prinsip 3P. PT Jasa Marga memiliki bisnis dan membangun dan mengelola jalan tol. Jasa Marga berorientasi pada peningkatan laba dalam setiap aktivitas bisnisnya. Program-program tanggung jawab sosial lingkungan yang dijalankan PT ini yaitu ada kepatuhan pada etika, yang merupakan komitmen bersama para direksi dan karyawan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih, transparan, dan prinsip-prinsip GCG. Kepatuhan pada hukum adalah komitmen Jasa Marga untuk selalu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sesuai isi pasal 74 ayat 3 Undang-Undang PT yang menjelaskan secara eksplisit. Berdasarkan hal tersebut, sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR atau bisa disebut Corporate Social Responsibility belum diatur secara jelas dan terdapat kekaburan norma sehingga menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Mungkin sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada atau pengucap kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.